aku Rafael Wawancara Alumni dan ya balik sama gue di konten itu ya apa namanya tuh live reaction gitu cuy. Jadi kali ini kita bakal nge-reaction ya seperti biasa gitu ya. Biasanya setelah news itu reaction biasanya gitu cuy ya. Dan sekarang kita bakal nge-reaction PV seperti biasa gitu cuy ya. Tapi kali ini adalah PV dari Kage no Jitsuryokusha Ninari Takute ya, atau bahasa Inggrisnya The Eminence in Shadows gitu ya. Anime bergenre action komedi isekai gitu cuy, seperti biasa. Jadi kita akan reaction PV ya dari isekai yang anime akan keluar di bulan Oktober tanggal 5 2022 gitu ya. Dan studionya adalah Nexus ya kan, Nexus ya kan. Jadi studio yang nggarap adalah Nexus yang nggarap Rikudai gue nonton, dari Wins Game gue juga nonton ya. Nih dua-duanya salah satu anime kesukaan gue gitu cuy ya. Dari Wins Game juga pernah gue bikin MV-nya gitu cuy ya. Dan gue, nah ini cuman gue itu doang nih yang gue tonton ya dari studio Nexus ya. Tapi gue dua-duanya suka gitu ya, karena ini juga dua-duanya action gitu ya. Jadi ya dia harusnya ya kurang lebih genrenya hampir sama kayak yang dia pernah sebelumnya garap gitu ya, yang gue nonton ya kan. Jadi harusnya GG yang ini ya. Jadi gue akan nontonnya nanti mungkin nih tanggal 5 nih kan, nanti gue bakal ngikutin ongoing gitu ya mungkin gitu ya. Jadi ngikut salah satu ongoing ya kan. Ini gue baca sinopsisnya dulu ya sebelum kita nonton PV-nya gitu ya. Nah ini gue dapat dari jurnal otaku.com ya, seperti biasa, dari sinopsis dan sebagainya gitu ya. Nah ini dia dapat seu-seunya ya, dapat infonya ini ya, tapi masih belum tahu nih sebagai siapa ini ya. Oliver nih sebagai siapa, Juggernaut nih sebagai siapa gitu ya, Mary ini siapa gitu ya. Nah ini gue bacain aja dulu ya. Seperti pahlawan yang orang-orang membanggakan ya di masa kecil mereka, seorang pemuda memiliki kekuatan tersebut bersembunyi di balik bayangan. Setelah menyembunyikan kekuatan dan kehidupan mediocre sebagai rakyat jelata setiap harinya, sambil menjalani latihan keras di malam hari, ia akhirnya bereinkarnasi ke dunia lain dan mendapatkan kekuatan terkuat. Pemuda yang hanya menggunakan kekuatannya di balik bayangan, rekan-rekan yang salah paham, dan organisasi besar di dalam bayangan yang hancur. Ini adalah kisah pemuda yang memiliki kekuatan idaman dari dalam bayangan yang akhirnya menguasai dunia bayangan di dunia lain ya. Jadi kurang lebih gitu ya, ada seorang ya yang kuat gitu ya, yang kuat ya kan, karena sudah kuat terus dia reinkarnasi jadi lebih kuat lagi gitu ya. Jadi emang dia tuh reinkarnasinya bawa kekuatan lamanya gitu ya, dan kekuatan lamanya dan juga kekuatan yang udah pernah dia latih gitu ya, kurang lebih begitu gitu ya. Dia ya jadi balik bayangan gitu ya, kayak Danzo. Cuman bedanya si Danzo kan emang jahat gitu ya, emang otak-otak kriminal gitu ya. Kita langsung aja reaction ya, ini dari Kodakawa Anime ya kan, namanya tidak copyright gitu ya. Oke, play. Oh, dia nunggu orang ke seperti dia. Oke. Nih, gue bakal banyakan berhenti dan itu ya, nge-rewind gitu ya. Ini kita bisa mundur. Nah, ini salah satu karakter wanitanya gitu ya. Gue mau lihat latarnya nih, zamannya nih. Nah ini kalau kalian lihat nih zamannya tuh ini kan udah ada gedung-gedung gitu ya, nggak kayak, tapi di sini kan genrenya kan isekai gitu ya, isekai fantasi gitu ya. Ini tapi di sininya itu kayak nggak kayak biasanya kan isekai kan kayak tahun-tahun lama kan, kayak tahun-tahun lama, zaman-zaman lama. Tapi ini di sini ya, itu terlihat di sini kalian lihat sini udah ada gedung-gedung dan udah ada desain seperti ini, yang artinya zamannya tuh kayak udah zaman kayak kita aja gitu, udah nggak zaman lama gitu ya. Karena desain kayak gini tuh setahu gua tuh dulu tuh
jarang gitu. Dan sini juga terlihat ada gedung-gedung gitu, ada gedung-gedung, dan ya pasti ini zamannya zaman kayak kita gitu ya. Oke, kita play lagi. Nah, ini ada kereta ya. Nah, ini di sini juga udah ada kereta gitu ya. Kereta nggak tahu nih, kereta uap apa kereta yang kayak kita nih. Jadi ya latarnya isekai tapi nggak terlalu itu ya. Ini sini nggak terlalu apa sih, latar tepatnya itu nggak terlalu zaman dulu banget nih ya. Udah ada gedung dan mobil. Gue harus lihat desain mobilnya sih. Ini kayaknya sih karakter wanita, karakter ceweknya sih kayaknya kalau dari PV-nya kayak berkarakter banget gitu ya. Ini bakal keren sih ya, apa build karakternya sih, latar-latarnya sih, latar belakang dari masing-masing karakter sih. Tapi jujur aja, ini fake-nya nih model-model kayak Rikudai gitu ya. Rikudai juga pakai pedang segala macam, yang berarti kan dia itu udah punya pengalaman dari anime garapan dia sebelumnya gitu ya. Itu Rikudai juga model-modelnya kayak gini gitu ya, fake-nya pedang segala macam bla 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 gitu ya. Nah sini karakter dari cowoknya ya, gambar dari cowoknya jujur aja komik gue sih agak kurang tahu mengapa ya. Jadi kayak emang kayak ya biasa gue lihat di anime isekai gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti gimana ya dari build karakternya. Tapi kalau dari ya kayak gini sih ya entah lah ya. Tapi gue suka sama karakter cewek yang tadi yang putih sih, kayak bakal keren dia ya karakternya. Dan di luar dugaan, gue kira bakal one shot, ternyata tidak sih ya. Dia yang modiar itu ya, kalah. Ini juga nunjukin itu bahwa anime ini itu emang nggak serius gitu. Emang namanya itu emang ada komitinya, dan ini dituangin di detik-detik ini gitu ya, dimana sini udah keren-keren ya, dia saling beradu pedang gitu ya, dan akhirnya yang kita ekspektasikan adalah menang nih karakter utamanya, ternyata dia terpental gitu ya dengan punggung pedang. Ya emang di sini baru kelihatan di sini di detik tadi gitu ya, bahwa karakter utamanya tuh ada emang sedikit jenaka gitu ya. Oh ini nih ya, isekainya nih baru keluar nih ya, ada Neko Mimi nih. Ada elf, tadi ada tebing manusia hewan gitu ya. Oh ini gue nih baru nih suka nih. Jadi dia tuh emang BDS tuh pas malam gitu ya, dia nunjukin itu emang tadi dari sinopsisnya itu yang tadi kalian lihat, itu dia duel di sekolah, kayak dia kayak di sekolahnya gitu ya, kayak sekolahnya di sebuah kolosium duel, dan dia kayak yang kita ekspektasi dia kalau menang segala macam, dan akhirnya dia tuh kalah dengan sebuah lawakan yang kayaknya emang sengaja. Dan jadi tiba-tiba gue suka di bagian dia berubah nih. Ini kita rewind lagi nih sebentar nih ya. Set, gila. Ini keren sih berubahnya kalau menurut gue ya. Gue mau ngeliat kasih lihat lagi nggak pas dia jadi di bayang-bayang. Nah ini nih, ada musik kacau, sorry. Ini sih ini bakal keren sih. Ini bakal keren cuy. Gue selama ini juga puas ya dengan Battle Fight dari Kude sih ya, cukup puas gitu ya. Shadow Garden. Gila. Keren. Gila bedes. Gila. Ini scene yang ditutup dengan kayak gini deh, dan keren-kerennya dengan emang gambar tampilan ciri khas gini gitu ya. Emang kayak ternyata tuh karakter utamanya kalaupun udah dalam mode malamnya emang BDS-nya nggak terlalu kelihatan ya kalau menurut gue, tapi masih dapat emang karakternya gitu ya kan. Emang tadi kan
kayak gambarnya kayak biasa ya, kayak biasa karakter utama yang model-model kekuatan dan model-model karakter isekai yang biasa gitu, yang udah begitu segala macam bla 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 gitu ya. Dan ya itu bisa dirubah ketika kita lihat tadi ada dapat beberapa scene itu yang nunjukin karakternya dia yang kayak tadi lucu segala macem, ngelawak dan seriusnya, model seriusnya dan kerennya yang malam-malam gitu, dan mode malamnya dan yang nunjukin kekuatannya segala macem gitu ya. Dan ya kalaupun di sini juga agak kurang itu ya, apa nama tuh, kurang kurang nakutin segala macem ya. Kalau nakutin kan maksudnya tuh kayak misalnya si Ano segala macem tuh, kalau model-model pose-pose gitu tuh udah pasti kayak keren dan nakutin lawan gitu ya. Mungkin karakternya dibuat gambar gini emang karena buat menyokong, mungkin ya nyokong karakternya itu yang tadi kan lihat di detik-detik tadi ya, yang ngadu pedang itu ada sedikit jenakanya. Dan di sini juga dia dukung emang ada genre komedinya ya, jadi ya dibikin gitu ya mungkin ya, kalau menurut gue dibikin jadi nggak terlalu kalau dekat tuh mukanya tuh emang nggak terlalu bedes dan nakutin ya, tapi dibikin pas dari jauh tuh. Nah ini kalau menurut gue, tapi sih karakternya udah keren ya, karakter utamanya kalau menurut gue udah keren banget nih ya, udah keren banget kalau menurut gue sih dibikin gini gitu ya. Kalau justru kalau dibikin yang di sininya keren nakutin dan kayak bikin kayak emang raja iblis gitu ya, karakter dari wajahnya, gambarnya yang menurut gue malah justru ngancurin itu karakter jenakannya dia yang tadi diliatin itu di scene ini, dimana dia tuh ada pedang segala macam terus tiba-tiba kalah secara mengejutkan, dan kalahnya emang mukanya emang terlihat komedi banget gitu ya, komedi banget. Dan ini harusnya detik-detik ini sih nunjukin emang anime ini komedi gitu ya, harusnya itu ya, ada komedinya di balik dari actionnya, isekainya, fantasinya yang menurut gue genre-genre itu menurut gue biasa ya di isekai itu, genre-genre model-model gitu tuh biasa gitu ya. Dan namanya genre komedi dan harusnya komedinya lebih bisa dimainin lagi, harusnya ya lebih dimainin lagi di anime ini, dan itu jadi pembeda gitu ya. Dan udah ditunjukin, gue udah suka sama karakter yang rambut putihnya gitu ya. Nah ini model-model karakternya kalau kalian lihat ini panjangnya agak lebih panjang sebelah sini, itu mirip itu Rio gitu. Rio juga agak model lebih panjang yang sebelah sini juga, tapi yang ini lebih panjang aja gitu ya. Dan grafik yang menurut gue udah standar sekarang gitu ya. Dan ya ada ciri-khasnya dikit gitu ya kalau menurut gue, dikombinasiin dengan grafik sekarang, dan ada sedikit menurut gue ada sedikit ciri khasnya yang emang anime ini gitu ya, dibandingkan yang lain-lainnya. Emang kalau menurut gue itu setiap orang gambar animasi atau gambar itu bikin animasi gambar itu setiap orang emang beda-beda gitu. Setiap studio itu punya ciri khasnya beda-beda gitu ya. Dan ya setiap kalaupun anime yang garap sama, anime yang beda, itu pasti ada beda-beda dari masing-masing karakternya. Dan ini karakternya gue dapat lah ya ciri khas dari gambar dari animasi ini gitu ya. Jadi ya gue akan mengingat gitu ya, kalau gambar-gambar atau animasi ada gambar animasi itu yang kayak begini itu adalah anime dari ini gitu ya, dari Eminence in Shadow gitu ya, dari anime ini gitu ya. Ya mungkin itu aja ya reaction dari gue ya, 14 menit nih kan, dan itu aja reaction kita gitu ya. Tunggu next video buat habis nih adalah Man Eater gitu ya, Man Eater yang udah setengah jalan jadi dia tungguin aja. Dan nih gue bakal juga ada short gitu ya, gue bakal short, dan karena emang shortnya lagi GG tampil lagi di push banget sama YouTube, jadi dari YouTube Short. Dan YouTube Shortnya adalah klip-klip mungkin ya dari 1 menit ya. Gue tidak akan mungkin nggak bikin konten, tadinya gue mau bikin konten short
anime gitu ya, tentang anime atau segala macam, tapi jadinya PR lagi gitu ya, dimana gue harus riset lagi baca lagi untuk YouTube Short gitu ya. Sedangkan gue kebahasannya bla bla bla, ngomong gitu ya, pasti lebih dari semenit gitu ya gue bahasin aja. Cuman baca sinopsisnya ya dan PV-nya gue bisa ngomong berapa menit gitu ya. Dan di compare buat 1 menit ya cukup susah menurut kalau gue gitu ya, bakal ngomong kemana-mana segala macam, karena emang gue tipenya kalau buat ngomongin anime, bahasa anime itu dari dulu emang bakal melebar kemana-mana gitu ya. Jadi ya mungkin itu aja, sekian dari gue, goodbye, dadah.